Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk no communication. Insya Allah ini bisa resonate dengan orang yang kalian dealkan. Tetap semangat dan tetap prasangka baiknya dijaga. Insya Allah 90% jadi nyata readingan aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Aku doakan kalian yang sudah ikuti aku dari 2019 sampai sekarang dan yang baru mengikuti, insya Allah kalian diberikan kesehatan, keberuntungan di segala hal dan arah, dan mendapatkan pasangan ataupun kembalinya dengan pasangan penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kebaikan. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dengan energinya dia selama no komunikasi. Wow, the devil. Okay, Five of Cups. Oh my God, the lovers. Ini penyesalan tentang cinta ya. Four of Wands. Bentar guys. So, energinya dia lagi banyak penyesalan, kecewa, kangen dengan cinta sejatinya. Dia pokoknya banyak hal-hal buruk datang dalam hidup dia, dan dia menyesali perbuatan dia yang sudah mengkhianati kamu, memanipulasi kamu, yang udah menjahati kamu, bahkan juga memberikan ilmu negatif ya, entah itu dengan pelet, guna-guna. Nih, energinya dia benar-benar ingin memiliki pasangan yang sejati lagi ya. Tuh, kecewa dengan orang yang dia jalani, penuh dengan drama, penuh dengan ketakutan. Kita lihat selama no communication situasinya dia bagaimana. Energinya nih lagi rindu kamu ya, nyesel karena dia sudah jahati kamu selama no communication situasinya dia. Tuh, dia lagi memikirkan cinta sejatinya dia. Tuh, selama no komunikasi situasinya sulit untuk berkembang, banyak tekanan. Kalaupun dia mau berkembang, pengen move on atau pengen sukses, ya dia harus fokus nih, benahi dulu ya kisah masa lalu, dan dia harus bisa obsesi tentang kejujuran ya, dan komunikasi lagi sama kamu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu, dan aku ngerasa di sini dia situasinya memang pengen move on, pengen fokus pada tujuan dia. Salah satunya pengen kembali ke cinta sejatinya dia ya, sama kamu. Tapi di sini dia berat banget nih untuk jujurkan diri ya, berat. Dan dia tertekan
tersiksa dari hubungan dia yang toksik, terutama tanggung jawabnya dia terhadap perbuatan dia sendiri, yaitu menggunakan ilmu hitam, pelet, guna-guna. Ya, pada akhirnya dia ya harus maksakan diri untuk komunikasi lagi sama kamu nanti. Tuh, ya. Dia masih stalking kamu. Dia melihat kamu tuh seseorang yang sangat rahasia sekarang. Kamu udah gak terbuka banget di media sosial. Kamu tertutup sekarang. Dan itu membuat dia menarik, kangen energi kamu, terutama energi spiritual yang kamu miliki. Kita lihat clarify-nya. The Devil. Dia ini kenapa merasa ketakutan ya? Karena tekanan. Kenapa? Karena dulunya dia terlalu obsesi ngejar kesuksesan buat dirinya dia sendiri, yaitu pengakuan akan jabatan, status gitu ya. Dan dia mengalami banyak kekacauan tentang energi percintaan ya. Episode dia terlalu banyak mengumbar janji tapi tidak dilaksanakan, dan itu membuat dia kecewa sendiri dan stuck untuk move on dari kamu. Tapi dia berusaha sebisa mungkin move on sama kamu atau move on dari masa lalu dan kembali ke kamu. Komunikasi yang baru ini ada ya, ada. Dan ya dia mencari cara sih ya untuk bisa keluar dari zona aman juga gitu. Tapi ternyata tidak mudah ya. Tidak mudah ketika lagi sama kamu. Kita lihat The Lovers-nya. Tuh. Ini kayaknya orangnya karakter takut miskin deh. Jadi dia berusaha jauh dari kamu, berusaha move on dari kamu, tapi nggak bisa. Dan pada akhirnya dia memberanikan diri nantinya, walaupun dia tertekan ya tentang kejujuran, karena dia orangnya paling gak suka ya mengakui kesalahan dia secara lantang gitu ya, karena gak mau terlihat salah, gengsi. Tapi dia merasakan juga kalau sama kamu tuh rezekinya, terus juga kesuksesan yang dia miliki itu dia dapati. Situasinya dia ya mencoba untuk
move on ya, walaupun tertekan. Tuh, the Queen of Cups, Eight of Wands lagi. Tuh, the Chariot. Wow, karena dia melihat kamu tuh sudah move on. Dia melihat kamu sudah fokus karir, fokus move on. Apalagi dia melihat kamu itu udah sukses dengan langkahmu ya, perjalanan hidupmu. Itu yang membuat dia marah, cemburu. Ya, membuat dia marah, cemburu. Dia merasa tersiksa, dan ini adalah karmanya dia. Karena kamu sudah fokus mencintai dirimu sendiri, kamu juga udah lantangkan ingin mencari cinta baru. Kamu lantang banget sih, kamu jujur banget, tegas gitu loh. Kalau kamu ya, aku akan fokus dengan diriku sendiri, mencintai diriku sendiri, bahkan sudah siap dengan kehadiran orang baru. Itu yang kamu lakukan ketika kamu disakiti oleh dia setelah sekian kalinya gitu ya. Dan ini membuat dia marah, cemburu. Makanya dia selalu mencari percintaan ya, yang bisa meluapkan emosi dia, tapi gak bisa memiliki dan tidak bisa sama kamu. Dia mantau kamu ya, dan dia terus mencari cinta sesaat, terutama tentang fisik. Seven of Cups, the Judgment, Ace of Wands. Ya, dia nyari informasi juga tentang kamu nih. Kangen sama kamu, rindu sama kamu, konflik batin. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia kehilangan kestabilan hidup ya, setelah dia meninggalkan kamu. Karena kamu fokus pada karirmu ya, fokus pada dirimu. Dan dia merasa tertekan. Kamu lantang banget ini, jujur. Kalau kamu tuh pengen cinta yang jujur, cinta yang jelas tujuannya. Akhirnya di mana cintanya ini membuat dia bingung. Bingungnya karena ya dia gak berani jujur atas kesalahan dia semuanya. Berpikir untuk melangkah lebih maju menghadapi segala ujian ini yang kamu lakukan. Bahkan kamu juga sudah menegaskan kalaupun ingin kembali harus dengan kejujuran ya, dan harus siap dengan dibayangi tentang karma hingga 7 turunan ya. Ini yang kamu lakukan, ini membuat dia situasinya itu ya merasa tertekan, harus antara move on sama enggak nih ke kamu selama no komunikasi. Tapi dia stalking kamu. Dia dendam, marah, emosional karena dia obsesi tentang duniawi, terutama tentang harta, jabatan, dan juga seksual bebas. Dan dia sedih. Kenapa? Karena dia terlalu banyak janji, bukan hanya dengan kamu tapi juga orang lain.
karena untuk memenuhi egonya dia. Ketika dengan orang lain dia pun mendapat perhatian orang lain, dengan kamu juga dapat perhatian dari kamu, bahkan juga tentang harta ya di sini. Makanya aku ngerasa ya dia merasa tertekan tentang perbuatan dia sendiri, dan ini menjadi satu tanggung jawab besar di dalam lingkaran setannya dia. Salah satunya yang terpenting adalah tujuannya harus dengan jelas dan kejujuran untuk bisa sukses lagi ataupun bisa maju lagi gitu ya. Dan dia kalau lagi marah ataupun teringat hal-hal buruk gitu ya, dia bisa nyari kesenangan cinta sesaat. Ini yang aku lihat energinya. Kita lihat dengan oracle-nya. No communication. The beloved. No communication. Miracles. Gratitude. Dia berharap ada keajaiban ya, dan dia berharap ada rasa syukur dalam hidupnya dia. Jadi dia harus banyak belajar bersyukur aja sih. Gratitude ya, harus banyakin bersyukur agar ada keajaiban dalam hidupnya dia, terutama untuk the beloved yang dia punyai sekarang. Kalau dia masih single ya dia harus bersyukur hadirnya kamu ya dalam kebangkitan spiritualnya. Kalau dia udah ada pasangan, dia juga harus banyak bersyukur dengan pasangan yang sekarang dan mencoba untuk perbaiki lagi dirinya, lebih banyakin bersyukur tentang keadaan ya. Dia berharap ada keajaiban juga sih ya, biar bisa ketemu kamunya kayak gitu. Dan aku ngerasa selama no komunikasi ya dia tertekan sendiri dengan komunikasi yang tidak jelas. There is not one blade of grass, there is no color in this world that is not intended to make us rejoice. Jadi ya tidak semua tanaman orang lain itu hijau dan kita bisa merawatnya karena berbeda ya. Jadi dia itu hanya melihat warnanya saja, tapi tidak bisa melihat tentang prosesinya ketika tanaman itu bertumbuh lebat ataupun segar kayak gitu ya. Jadi dia hanya melihat dari luar kebahagiaan orang lain saja. Those who bring sunshine into lives of others cannot keep it from themselves. Rejoice in the Lord and be glad. Ya harus banyak bersyukur ke Allah ya, ke Tuhan. Dan siapapun yang memberikan cahaya itu gak bisa menyimpan untuk dirinya dia sendiri. Jadi ibaratnya ya dia tidak bisa melihat kesempurnaan terlalu dalam juga gitu ya, kemilauan sunshine, cahaya ya dalam kehidupan orang lain. Gak bisa. Jadi kalau dia mau bahagia, mau sukses, mau kelihatan makmur ya dia harus perbaiki, banyak bersyukur kepada Allah dan menunggu keajaiban dari perbuatannya dia ya, entah itu baik atau buruknya. Give a thanks to the Lord of His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Ya kan perbuatan dia sendiri ya. Jadi ya perbanyak terima kasih dan bersyukur sama Allah, apapun itu ya, kegagalan cinta ataupun kebaikan cinta ya yang tertanam atau terukir dari perbuatan ya manusianya sendiri kayak gitu.
The best things are nearest: breath in your nostrils, light in your eyes, flower at your feet, duties at your hand, the path of God just before you. Ya, harus banyakin dan mendekati Allah ya, ataupun Tuhan. Kalau kita ya mau berkembang, mau menghasilkan sesuatu yang terbaik, ya kita harus berbuat kebaikan dan selalu sertakan tentang kehadirannya atau nama Allah atau nama Tuhan ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku lagi Tarot MS, and take care of you guys.